BTTH Kaisar Api, episode 318. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Brak, Qian Ying membawa Xiao Yan dan anak-anaknya, lalu langsung berubah menjadi sinar petir. Dalam sekejap, mereka lenyap sepenuhnya di dalam pil hall. Xiao Yan memotong jeroan. Dou Qifei, kau jahat padaku. Lain kali kita bertemu lagi, aku pasti akan membuatmu mengalami segala macam siksaan. Secercah amarah muncul di pipi pucat mayat hidup itu, dan dalam sekejap, formasi api penyucian Xiao Yan pun mudah ditembus. Tanpa dukungan kekuatan Xiao Yan, formasi api penyucian dapat dengan mudah dipecahkan olehnya. Karena pil muda itu telah menghilang, maka tempat ini juga tidak berguna, hancurkan saja. Niat membunuh yang agung muncul, dan para mayat hidup segera menyingkirkan ratusan boneka panjang itu, dan telapak tangan terang dengan hantu-hantu gelap menghantam cakram itu. Pergi, boom, diserang oleh kekuatan tirani mayat hidup, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya seperti semut di cakram tiba-tiba menjadi terang, dengan aura seon yang menyeramkan muncul. Puff! Dan energi hantu yang menyilaukan dari mayat hidup itu tiba di tepi kursi batu di cakram itu, dan langsung ditelan olehnya. Tidak bagus. Merasa sedikit gelisah, para mayat hidup itu tidak berani tinggal di Dudu, dan langsung melompat pergi dan menghilang di sini. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya pada cakram ini perlahan meredup. Di sisi lain, Dou Qifei meledak dengan kekuatan yang memukau, dan meninggalkan pil hall bersama anak-anak dan Xiao Yan. Ketiganya meninggalkan aula pil dan segera tiba di sebuah hutan perawan. Hutan perawan itu sangat luas dan membentang sejauh mata memandang, tetapi di ujung hutan perawan itu terdapat makam para raja surgawi. Berhenti, mereka bertiga baru saja tiba di sudut terpencil hutan purba, dan Xiao Yan tiba-tiba berteriak, suaranya penuh keseriusan. Mendengar ini, Dou Qifei langsung menurunkan Xiao Yan dan anak-anaknya, lalu mendarat di sebelah sungai, dan berkata dengan dingin. Dari mana kekuatanmu berasal? Xiao Yan menatap kekuatan Dou Qifei yang luar biasa dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan marah. Kekuatan Dou Qifei awalnya hanya pada tahap awal 3 bintang bertarung abadi, tetapi sekarang kekuatannya telah mencapai kesempurnaan 3 bintang bertarung abadi. Karena statusnya sebagai reinkarnasi, semakin kuat kekuatannya, semakin sempurna reinkarnasinya. Setelah kekuatannya mencapai puncak, reinkarnasinya akan sepenuhnya berhasil. Saya khawatir gadis ini juga akan menjadi orang lain, yang juga tidak ingin dilihat Xiao Yan. Aku mengolah diriku sendiri. Ketika Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, Dou Qifei, seperti gadis kecil yang melakukan kesalahan, menundukkan kepalanya ke dada dan bergumam pelan. Bajingan itu, tiba-tiba, raungan marah seperti binatang buas muncul dari sudut mulut Xiao Yan. Jangan salahkan dia, bagaimanapun juga, hal ini akan terjadi cepat atau lambat, dan jika bukan karena bantuannya, aku khawatir situasinya sekarang benar-benar berbahaya. Pada saat ini, Dou Qifei tampak tidak bersemangat, hanya takut melakukan sesuatu yang salah. Gadis kecil yang dikritik itu biasa saja. Bajingan itu buru-buru mengaktifkan kekuatan rune reinkarnasi dan mencoba bergabung lebih dulu. Meskipun dia melakukan ini agar kekuatanmu meroket ke level peri petarung bintang 3, tapi ini akan membuatmu bereinkarnasi lebih dulu. Kau tidak bilang kau hanya ingin melakukannya. Seorang gadis kecil yang tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Lain kali aku bertemu dengannya, bahkan jika aku mati, aku akan membuatnya tampak baik. Raung Xiao Yan, manusia bisa berubah. Dulu aku berpikir begitu, tapi sekarang berbeda. Lagi pula, kekuatan itu begitu dahsyat, bisik Dou Qifei. Anda, lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Melihat kata-kata Dou Qifei, Xiao Yan langsung marah dan berkata dengan marah. Maafkan aku. Melihat Xiao Yan begitu serius, Dou Qifei segera berkata dengan nada meminta maaf, tetapi kemudian dia berkata dengan suara yang hanya dia bisa dengar, maafkan aku, biarkan aku menjadi keras kepala, lagi pula, aku juga ada orang yang ingin melindungi. Dou Qifei dapat merasakan bahwa Xiao Yan sangat peduli padanya, jadi kesan Xiao Yan, statusnya di dalam hatinya, bahkan samar-samar melampaui ayahnya.
Oh, lupakan saja. Setelah beberapa saat, melihat duo Qifei baik-baik saja, Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, setidaknya sampai rune reinkarnasi sepenuhnya bereinkarnasi, aku tetaplah aku. Dan bahkan jika rune reinkarnasi itu bereinkarnasi sepenuhnya, aku akan tetap menjadi diriku sendiri." Setelah beberapa saat, Duan Qifei menatap Xiaoyan yang sedikit marah, lalu tersenyum manis. Semoga saja. Xiaoyan mengangguk perlahan, tetapi untuk rune reinkarnasi, bahkan Xiaoyan pun tidak tahu, setelah reinkarnasinya berhasil, apakah rune itu akan didasarkan pada kepribadian kehidupan ini atau akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Tertawa kecil, saat keduanya terdiam, anak-anak yang terikat oleh tablet darah dan kekuatan guntur Du Qifei tiba-tiba berjalan perlahan, mencoba melarikan diri dari sini. "Hei, si kecil memang imut, tapi kau masih meremehkan kekuatan adikku. Seharusnya ada banyak segel di Istana Pil, jadi kau tidak bisa meninggalkan Istana Pil dengan kekuatanmu sendiri. Jadi, kau hanya bisa menggunakan kami untuk melarikan diri dari Istana Pil. Namun, kekuatan petir di tanganku tidak luar biasa, jadi strategimu yang bagus juga salah perhitungan." Tiba-tiba, duo Qifei perlahan datang ke sisi anak itu, membungkuk dan tersenyum padanya. Jelas, strategi hati anak itu telah diketahui oleh Du Qifei. Kalau bukan karena kekuatan petir yang luar biasa aneh di tubuhmu, aku khawatir kalian berdua sekarang adalah arwahku yang telah mati." Anak itu mendengus dingin. Jelas, kegagalan ini sudah cukup untuk menempatkannya dalam situasi yang menyedihkan. "Xiaoyan, ayo kita lakukan. Untuk menghilangkan kecerdasan orang ini sepenuhnya, itu akan benar-benar menjadi pil muda tingkat abadi tingkat 5. Setelah beberapa saat, Du Qifei berkata, Melihat wanita yang tersenyum di depannya, Xiaoyan pun mengangguk pelan, lalu berkata, dan segera berjalan mendekati anak itu. "Jangan khawatir, dengan keberadaanmu, aku tidak akan membiarkan rune reinkarnasi bereinkarnasi dengan mudah. Lagi pula, aku ingin melindungimu. Dan bahkan jika rune reinkarnasi itu benar-benar bereinkarnasi, aku tidak akan membiarkan dia mendominasi." Melihat tubuh Xiaoyan yang hampir seperti orang tegap, Du Qifei berkata sambil tersenyum, Xiaoyan ini tidak diragukan lagi adalah orang terpenting selain ayahnya. "Jaga dirimu baik-baik, kau pintar berhitung." Ketika ia menghampiri anak itu, Xiaoyan tersenyum, tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan guntur di luar anak itu jelas mengandung reinkarnasi. Kalau tidak, dengan kecerdasan dan kekuatan pil muda tingkat kelima tingkat abadi, pasti sudah pecah. "Meskipun situasiku saat ini tidak baik, dengan kekuatanmu yang biasa-biasa saja di tahap awal pertempuran Dewa Bintang 3, kau mencoba menghancurkan kecerdasanku. Sungguh mimpi yang sia-sia." Anak itu tersenyum meremehkan sambil menghadap Xiaoyan. "Benarkah?" Xiaoyan tidak setuju. Batu surgawi hati api berwarna kaki itu masih berada di telapak tangannya, dan langsung menyelimuti tubuh anak itu. Kekuatan api suci yang menyilaukan mengabaikannya dan mengikis abis anak itu. Tiba-tiba, orang ini berteriak. Itu belum cukup. Melihat sosok anak itu terus menghilang dan dupa yang menyilaukan muncul, jelas bahwa ia sedang melenyapkan kebijaksanaannya dan kembali ke tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba berbicara. Begitu suara itu jatuh, nyala api langit yang menyilaukan muncul dari telapak tangan yang lain, dan kemudian telapak tangan itu menekan anak itu dengan mengesankan. Boom! Sentuhan itu berlangsung sekitar 5 menit, lalu tubuh anak itu lenyap sepenuhnya, hanya memperlihatkan ramuan berkilau seukuran buah lengkeng. Kekuatan pamungkasnya terus muncul. Kecerdasan dan muda ini, kalaupun jatuh, tak akan pernah menyangka bahwa kemunafikannya sendiri ternyata sedang menggali kuburnya sendiri. Apakah ini pil muda tingkat 5 abadi? Melihat ramuan seukuran mata naga di depannya, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sampai saat ini, semuanya sudah siap dan hanya berhutang pada Dongfeng, tinggal menyuntikkan bahan obat ke dalam pil muda, menelan bahan api abadi, lalu semuanya sudah benar-benar siap. "Sekarang kamu sudah siap, ayo berangkat. Aku sudah merasakan aura Suster Liu Qing dan yang lainnya." Du Qifei tertawa sambil melihat Xiaoyan menaklukkan pil muda itu. "Ayo pergi, temui mereka di masa lalu, dan aku khawatir hal berikutnya akan menjadi puncak reruntuhan." Xiaoyan selesai berbicara, tetapi juga tahu pentingnya masalah ini. Bagaimanapun, pil muda telah diperoleh,
dan tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakan pil, jadi kecepatan kedua orang itu meroket menuju inti hutan purba. Xiao Yan tahu ada banyak bahaya di reruntuhan, seperti istana surgawi yang mempesona, tetapi para ahli di 4 benua bukanlah vegetarian, jadi mereka tidak bisa menghentikan mereka terlalu lama. Bagaimanapun, tujuan dari kompetisi ini adalah pembelajaran seumur hidup tentang Tianwangzang. Kecuali Xiao Yan dan semua orang yang terburu-buru, pembangkit tenaga listrik lainnya juga menuju ke kedalaman hutan purba. Hutan perawan ini, dengan datarannya yang datar dan pepohonan yang rimbun, dengan pohon-pohon tua yang tingginya ratusan kaki di atas tanah, memunculkan tempat yang agak misterius dan intinya terletak di tengah dataran tersebut. Saudari Liu Qing, apakah menurutmu Saudari Feier dan yang lainnya akan baik-baik saja? Beberapa sosok dan seorang pria perlahan muncul di bawah pohon tua. Aku belum melihat Xiao Yan dan yang lainnya sejak mereka keluar dari istana surgawi jiwa-jiwa yang menakjubkan. Tapi Feier dan Xiao Yan seharusnya baik-baik saja saat mereka bersama. Liu Qing mendengar kata-kata itu, mata indahnya berbinar, dan ia menatap Yuan Yan yang ada di sampingnya. Ia tahu jika gadis kecil ini tidak ada dalam perjalanan ini, aku khawatir mereka akan ada di sana. Akan ada kerugian besar di istana surgawi yang terpesona. Mereka semua memasuki istana surgawi kebingungan. Untungnya, mereka memiliki Yuan Yan, yang baru saja memecahkan formasi, dan kemudian memasuki dunia bawah. Meskipun mereka menghadapi banyak bahaya, untungnya tidak ada kejutan, dan mereka juga mendapatkan sesuatu. Namun, meskipun kita berhasil menyeberangi Mings, para ahli lain di atas 4 benua juga masuk ke sini tanpa cedera. Seharusnya disinilah harta karun relik Raja Surgawi berada. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di atas 4 benua adalah beberapa dari Samsung Dosian yang sudah meninggal atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat sempurna. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kami, kata satu-satunya pria di tim itu. Ada kesungguhan yang langka di dalamnya. Orang yang melawan kita di Mings mungkin Shen Jun dari aliansi binatang jiwa. Binatang jiwa yang dipanggil di tangan orang itu sangat kuat, jadi kita harus waspada, kata Yuran Ran dan kedua wanita di sampingnya. Jelas, di Zezong yang gelap, bertemu dengan orang-orang dari aliansi binatang jiwa membuat mereka sangat menderita. Aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Aku bisa merasakan napas mereka. Ayo. Setelah beberapa saat, Yunqi menatap keluar pohon kuno, dan kecepatannya melonjak. Ketika tokoh-tokoh kuat lainnya melihat ini, mereka pun melakukan hal yang sama, tetapi kedua putri Yuan Yan, yang selalu bersemangat, memasang ekspresi muram. Apakah ini kedalaman reruntuhan Tianwangzang? Semoga orang kuat di istana jiwa itu tidak menipu kita, kalau tidak, jiwa tersembunyi kita pasti tidak akan bisa menyelamatkannya. Di balik pohon dan batu kuno itu, muncul 3 pria bertopi dan bertopi. Ketiga orang ini secara mengesankan adalah pahlawan ketiga dari 4 pahlawan Hidden Soul Society. Kakak kedua, bagaimana kabar kita sekarang? Tanya kakak keempat Mo Yu perlahan. Kakak khawatir orang-orang di istana jiwa sedang bermain trik di balik layar. Jadi, aku mengikuti mereka untuk mencari tahu tanpa sepengetahuan para ahli istana jiwa. Kami masuk ke sini, pertama untuk mendapatkan segel Raja Surgawi, di tangan Raja Surgawi, dan kedua untuk melihat apakah kau bisa melepaskan rem racun langit. Lagi pula, hanya ketika Tian Dusa terselamatkan, kita bisa yakin untuk membuka segel Permaisuri Iblis Dusa, dan hal yang menyelamatkan tuanku ada di tangan Permaisuri Iblis Dusa. Selama kita mendapatkan kunci untuk menyelamatkan tuanku dan membebaskan tuanku, maka Tuhan akan Ming San Zuang juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Mo Baixuan, anak kedua, melihat ke kedalaman hutan dan berkata, "Jangan terlambat, ayo kita lakukan. Memasuki makam reruntuhan sesegera mungkin, kita juga bisa memimpin, kalau tidak, banyak kekuatan di keempat benua ini akan cukup sulit," kata Mo Yu Zaidu. "Jangan khawatir, tidak sesederhana itu di mausolem ini. Kita punya harta karun dan bisa mengisolasi mereka dari penyelidikan mereka, jadi kita bersembunyi sementara dalam kegelapan. Setelah mereka memperebutkannya, kita akan bertindak sesuai kesempatan, yang juga bisa menghindari banyak masalah." Anak kedua, Mo Baixuan, tertawa. "Pergilah, tahan napasmu, hati-hati." Setelah berbicara, anak kedua, Mo Baixuan, angkat bicara. Tianwangzang dan Tian Dusa baru saja bergerak,
Moran yang ketiga menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia tidak tahu mengapa orang ini melakukan ini. Inilah kedalaman reruntuhan, dan di balik hutan perawan ini, kau bisa memasuki mayat Tian Wangzang. Ketika saatnya tiba, segel Raja Surgawi ada di ujung jarimu. Di jalan yang sepi, dua sosok dengan gukin misterius di punggung mereka perlahan keluar. Saudara muda, kekuatan Raja Surgawi ini sebelum bersembunyi bukanlah hal yang kecil, bahkan setelah kematiannya, jangan diremehkan. Dan entah kenapa, semakin dekat aku ke mausolem, semakin gelisah Suan Yukin di belakangku. Wanita Nebula itu berbicara perlahan, tangan gioknya dengan lembut mengelus gukin di belakangku, bertanya-tanya. Apa? Suan Yukin benar-benar merasa gelisah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pria Liu Yun mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, sambil berpikir. Suan Yukin, ini adalah harta karun agama saking dalam agama Tianyin mereka. Konon, ini adalah senjata abadi pribadi yang ampuh untuk menekan kekuatan jahat seperti klan jahat asing. Namun kini Suan Yukin malah merasa gelisah, jadi mungkin saja ada sesuatu yang membahayakan di dalam makam Raja Surgawi. Kakak senior, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Kamu sudah datang ke sini, kamu tidak bisa kembali tanpa hasil. Liu Yun menggertakkan giginya sedikit, lalu berkata, saat kau memasuki makam, aku akan melindungimu. Prinsip merebut harta karun adalah mengutamakan keselamatanmu sendiri, mengerti? Tanya kakak senior Xing Yun. Oke. Setelah berbicara, mereka berdua pun berjalan menuju kedalaman satu demi satu. Istana Wan Soul. Kakak senior, melewati hutan ini mungkin pintu masuk ke makam Raja Surgawi. Aku khawatir di sana ada tempat yang benar dan salah. Keduanya berdiri berdampingan, dan Lin Lin berkata. Dua saudara senior Istana Wan Sun bernama Lin Yuan, dan saudara junior mereka bernama Lin Lin. Istana 10.000 jiwa kami berspesialisasi dalam seni jiwa, tetapi kedalaman reruntuhan tampaknya membuatku merasa cukup gelisah, hati-hati. Setelah berbicara, mereka berdua pun berjalan hati-hati menuju kedalaman. Berengsek, meskipun orang-orang di atas Dongsu lemah, kerja sama mereka tetap lancar, dan masalah mereka belum terpecahkan di lautan gelap. Jika masalah ini menyebar ke Xiaoyan dan Duqi Fei, itu akan lebih merepotkan. Lagi pula, reruntuhannya sudah dekat. Kalau mereka berdua mempermalukanku, aku khawatir mereka hanya bisa menggunakan benda itu. Binatang jiwa tipe naga yang ayahku budidayakan dengan harga mahal, aku merasa sedikit sakit hati jika membayangkan menggunakan benda ini untuk menghadapi Xiaoyan dan yang lainnya. Sosok dari aliansi binatang jiwa, Shen Jun, berjalan sendirian di jalan setapak, bergumam pelan. Dengan jaringan intelijen mereka tentu saja menyelidiki banyak informasi tentang Xiaoyan, jadi bahkan dia pun cukup khawatir. Xiaoyan, tunggu, makam Raja Surgawi ini milikmu. Semua yang hilang dariku akan kubawa kembali ke sini. Di tempat lain, Musi juga berkata dengan muram, tetapi saat ini, Musi dihantui oleh hantu, dan ia bukanlah manusia, bukan pula hantu. Penampilannya, bahkan napasnya, meroket ke tingkat kesempurnaan Samsung Dosian. Perang semakin intensif. Zizi, di hutan purba, suara serangga yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah mereka sedang membicarakan ratapan yang tak berujung, dan sumber suara ini tidak dapat dilacak. Tidak lama kemudian, Xiaoyan dan pasukannya bergabung. Kakak Xiaoyan, di jalan setapak hutan yang gelap, Yunqi dan yang lainnya melihat Xiaoyan dalam keadaan selamat, lalu berkata dengan lega. Kalian baik-baik saja. Melihat ini, Xiaoyan dan keduanya pun langsung menghampiri mereka. Setelah melihat lebih dekat, Yunqi, Liu Qing, saudara perempuan keluarga Yu, Muge, dan kedua putri Yuan Yan semuanya ada di sana. Tidak apa-apa, semua orang berbicara dan tertawa, lalu tiba-tiba mereka tenggelam. Dari sini, inilah tempat Tian Wangzang jatuh. Setelah beberapa saat, wajah mumil Yuan Yan perlahan muncul dengan raut wajah berwibawa, lalu berkata, "Jangan khawatir, ada aku." Merasakan keseriusan Yuan Yan, Xiao Yan berkata, Setelah semua orang selesai berbicara, mereka pun berjalan menuju kedalaman hutan purba. Di kedalaman hutan perawan, terdapat sebuah danau yang cukup luas. Danau ini dikelilingi oleh pepohonan dan bebatuan purba. Danau ini berkilauan, dan gelombang air berirama terus muncul,
dan di tengah danau, pusaran air yang mencolok berputar perlahan. Bagian tengah danau perak di kedalaman pusaran air tampaknya memiliki kekuatan yang sangat misterius, yang membuat orang merasa kedinginan dalam sekejap. Hei, tak lama kemudian, banyak sosok muncul di sekitar danau. Mungkinkah ini pintu masuk ke makam Raja Surgawi? Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi di pohon tua, memandangi danau, dan berkata, "Seharusnya benar. Informasi yang diberikan oleh hantu tua yang terpesona itu adalah makam Tian Wangzang terletak di tengah danau, jauh di dalam reruntuhan." Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kekuatan jiwanya yang cemerlang memancar keluar seperti air pasang. Tidak ada bahaya di danau ini, mungkinkah ini jebakan? Nyanyian pastoral di samping juga merasakannya. Setelah tidak merasakan hasil apapun, ia berkata, "Lagi pula, mereka telah menghadapi terlalu banyak bahaya di danau yang gelap sebelumnya, tetapi kedalaman reruntuhan sebenarnya tidak menunjukkan aura berbahaya, yang membuat mereka semua cukup waspada." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bang bang bang. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berbicara, tetapi matanya perlahan menatap pusaran besar di danau di bawah. Di pusaran itu, kekuatan ruang yang sangat tirani muncul, seolah-olah kekuatan ruang adalah gerbang ke tempat lain. Namun jika dipikir lagi, jika pusaran air danau ini benar-benar merupakan kunci untuk memasuki makam Raja Langit, bagaimana mungkin tidak ada pertahanan sama sekali? Jika tidak, makam itu akan terlalu mudah untuk dimasuki. Apakah penjaga yang menjaga pintu masuk mausolem berada di bawah danau? Mata indah Du Qifei perlahan membuka mulutnya. Mungkin tidak, tapi harus dihindari. Xiaoyan mengangguk dan berkata, meskipun dia sudah menyelidiki kedalaman hampir 1000 meter di bawah danau untuk memastikan tidak ada bahaya, dia tidak yakin ada hal-hal mengerikan di kedalaman tersebut. Lupakan saja, tunggu dan lihat saja. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata tanpa daya, "Menabrak, ini pintu masuk ke bagian dalam reruntuhan, tapi kenapa aku merasa tidak nyaman?" Liu Yun dan Nebula juga tiba di sebuah batu dan berkata perlahan, "Kakak senior, ini pintu masuk reruntuhan, ayo kita pergi." Liu Yun di samping memeriksanya dengan saksama dan menyadari bahwa pusaran air di tengah danau tidak memiliki kekuatan pertahanan lain, lalu segera berkata, "Liu Yun pasti akan memenangkan reruntuhan. Lagi pula, meskipun ia memiliki bakat dan kekuatan yang baik, harta karun batinnya ada di tangan kakak perempuannya, jadi ia tentu ingin mendapatkan beberapa harta karun yang berguna dari reruntuhan. Ayo pergi." Qian Ying melepas piano giok di belakangnya, dan jari-jari gioknya dengan lembut memetik senar. Dua lingkaran cahaya lembut segera menyelimuti mereka berdua. Keduanya melangkah pelan ke permukaan danau dan bergerak menuju pusaran air di tengah danau. Seseorang pindah, itu orang dari Sekte Tianyin. Dan banyak tokoh kuat lainnya berdiri diam saat ini, dan mata mereka menjadi panas ketika mereka melihat dua orang dari Sekte Tianyin pertama kali menginjakkan kaki di air. "Aku tidak tahu kemana perginya si Jalang Xiaoyan itu. Jika kau bertemu dengannya di kedalaman reruntuhan ini, aku pasti akan mengusirmu." Susu. Dalam kegelapan, mata Musi dan mayat hidup itu bertemu secara bersamaan. Seketika, keduanya memancarkan sedikit aura yang menakutkan, dan tak seorang pun tahu mengapa keduanya bersatu. "Kau mau melakukannya?" Melihat pria dari Sekte Tianyin memimpin menuju pusaran air, Duo Qifei pun bertanya. Pada saat ini, Duo Qifei, dengan kekuatan lengkap dari petarung abadi bintang 3 yang bermartabat, ditambah dengan bantuan keterampilan pertarungan telapak tangan dan senjata ajaib, saya khawatir bahwa dalam persaingan 4 benua di mana yang kuat seperti awan, ia juga dapat menempati posisi yang cukup maju, belum lagi keberadaan rune reinkarnasi. Weng berdengung. Seketika, api suci di tubuh Xiaoyan bergetar perlahan, memancarkan aura yang agak tidak nyaman dan aneh, yang membuat hati Xiaoyan bergetar. "Tunggu, aku punya ruang untuk melewati jejak tangan itu. Kalau tidak ada bahaya, kita bisa langsung menuju pusat pusaran itu." Xiaoyan menahan dorongan hatinya dan menatap dua orang Sekte Tianyin di depannya. "Kakak kedua, ayo kita lakukan." Dan di balik pepohonan dan bebatuan kuno, di sudut yang gelap dan lembab, tatapan ketiga sosok berbaju bulu dan bertopi itu berubah muram. Menunggu, sekarang bukan waktu terbaik untuk melakukannya. Dan ada banyak ahli yang bersembunyi di sekitar danau ini sekarang, dan setidaknya ada 5 atau 6 orang yang memiliki kekuatan sempurna Samsung Dosian.
Kita harus memastikan untuk memenangkan perjalanan ini, kata pemimpin itu dengan waspada, dan menenangkan diri setelah berbicara. Puff, di atas danau, seorang pria dan seorang wanita yang terbungkus kekuatan misterius Gukin berjalan perlahan di atas air, lalu melangkah pelan, melangkah dengan sangat hati-hati. Sementara itu, di luar danau, tak terhitung pasang mata yang menatap mereka. Kakak senior, sepertinya tidak ada bahaya di sini. Setelah beberapa saat, ekspresi Liu Yun berubah aneh dan dia berkata dengan lembut, "Ayo pergi." Pada saat yang sama, suster senior Nebula juga memperhatikan bahwa tidak ada bahaya di danau itu, seolah-olah hanya ada pusaran air aneh yang tidak tahu kemana harus pergi. Crash! Tepat saat kakak senior Nebula selesai berbicara, tangan gioknya memetik senar dengan cepat, lalu semburan sinar cahaya yang dahsyat muncul dari Gukin, menyelimuti mereka berdua, dan langsung menyerbu ke dalam pusaran air. Hei, hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya sampai di pusaran air. Semuanya, ayo kita pergi dulu. Setelah beberapa saat, Liu Yun menyeringai dan meraung menjauh dari danau, lalu mereka berdua melompat langsung ke pusaran air dan menghilang. Tidak ada yang aneh dengan pusaran ini, itu hanya pintu menuju luar angkasa. Reruntuhan Tianwangzang tepat di depan Anda. Ayo semuanya, lakukan. Tak lama kemudian, siluet-siluet secepat kilat tiba-tiba melompat keluar, lalu terbang ke arah Cheng Cheng, membuat Xiao Yan dan yang lainnya tak mau kalah. Dalam sekejap, puluhan pria kuat langsung berdiri dan melompat ke pusaran air. Dalam pusaran tersebut, terdapat pintu ruang yang menghubungkan reruntuhan Tianwangzang. Crash! Saat kerumunan bergerak menuju pusaran danau satu demi satu, di dalam pusaran air, semburan kekuatan ruang angkasa yang dahsyat muncul, dan kemudian semua orang melangkah masuk ke dalam pusaran air, dan diselimuti oleh kekuatan ruang angkasa tersebut, sehingga mengirim mereka ke tempat lain. Boom! Setelah fluktuasi dahsyat, keempat pembangkit tenaga listrik dari benua itu juga meninggalkan saluran luar angkasa pada saat yang sama, sehingga muncul di kedalaman reruntuhan. Apakah ini peninggalan Tianwangzang? Melihat kompleks bangunan besar di depannya, Muge tak kuasa menahan napas. Area reruntuhan konvensional tidak terlalu besar, dan bentuknya cukup sederhana, tetapi keseluruhan area reruntuhan di depannya mungkin menempati ribuan mil jauhnya, dan bentuk khususnya juga membuat hati semua orang bergetar. Ini bukan relik, melainkan sebuah makam. Xiao Yan dan Du Qifei tampaknya sudah lama mengetahuinya, jadi mereka sama sekali tidak terkejut, tetapi mereka masih sedikit penasaran dengan makam yang dimiliki Raja Surgawi. Saat ini, semua orang telah memasuki mausolem, tetapi mausolem ini cukup aneh. Bentuk mausolem ini berbeda dari mausolem pada umumnya. Tempat di mana semua orang berdiri saat ini bukanlah di tanah, melainkan di udara, dan terdapat area melingkar seluas ratusan meter persegi di bawah kaki mereka. Area ini merupakan puncak dari pilar batu giok putih raksasa. Pilar-pilar giok putih menempati tubuh utama mausolem, dan pilar-pilar giok putih yang tak terhitung jumlahnya itu menjulang tinggi dan bervariasi ukurannya. Tetapi tanpa terkecuali, terdapat lingkaran-lingkaran garis-garis halus di sekeliling atau di atas dinding setiap pilar giok putih. Dengan kekuatan tirani, seolah-olah menahan erosi sesuatu. Pilar batu giok putih yang berdiri di hadapan semua orang hanyalah bagian bawah dari pilar batu giok putih raksasa itu. Pilar-pilar batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atasnya, tetapi saat ini, semua orang melihat ke bawah, ke tanah mausolem yang berjarak ratusan meter dari pilar batu giok putih. Ternyata itu hanyalah gumpalan kabut hitam jahat. Kabut hitam jahat menyelimuti seluruh tanah mausolem. Rasanya menakutkan, aneh, dan mengejutkan. Saat itu, semua orang berdiri di atas pilar giok putih yang menjulang tinggi. Ternyata pilar itu mengabaikan erosi kabut hitam jahat, dan bahkan pilar giok putih itu pun tampak redup. Kekuatan kabut hitam jahat juga menggerogoti Jojo. Sepertinya hantu tua yang terpesona itu benar, dan tebakanku juga benar. Xiao Yan menatap tajam ke arah kabut hitam seperti jurang di bawah, lalu mengerutkan kening. Kabut hitam yang begitu mempesona dan kaya mungkin bukan sesuatu yang dapat dimiliki alien biasa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, Yunqi segera berkata, "Karena kau sudah di sini, ayo kita pergi ke tempat tinggi tempat jenazah Raja Langit disembunyikan." Setelah beberapa saat, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap pilar batu giok putih di atas.
Pilar-pilar batu giok putih yang mereka pijak saat ini sebenarnya hanyalah eksistensi terendah. Di antara kepala mereka, terdapat banyak pilar batu giok putih yang menjulang tinggi. Pilar-pilar batu giok putih itu tak diragukan lagi lebih tinggi dan lebih tebal. Sedangkan di bagian atasnya, bahkan terdapat fluktuasi mengerikan yang menyesakkan. Seperti yang diharapkan, di mausolem ini, puncak pilar giok putih tertinggi seharusnya adalah jenazah Raja Surgawi. Tapi pilar-pilar giok putih itu berjarak ratusan meter satu sama lain, bagaimana kita bisa sampai di sana? Lagi pula, ada jurang di bawah. Kalau kau sampai jatuh, aku khawatir. Liu Qing mengembangkan atribut cahaya dan secara alami sangat sensitif terhadap aura jahat. Aura jahat gelap di bawah pilar giok putih membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau kau jatuh, kau pasti akan mati. Jangan khawatir, aku akan mencobanya. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan menenangkan kerumunan. Kemudian ia perlahan berjalan ke tepi pilar batu giok putih, siap untuk mencoba satu atau dua, tetapi ia tidak menyadari bahwa Yuan Yan, yang berada di sampingnya, perlahan menundukkan kepalanya dan menatap tajam ke pilar batu giok putih itu. Garis-garis kecil itu sepertinya sedang memeriksa sesuatu. Melirik aura jahat yang mendebarkan di bawah pilar batu, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, lalu matanya berbinar. Teknik ledakan api. Dengan dengusan dingin, api tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan langkahnya menjadi lebih ringan, lalu ia melompat ke pilar batu giok putih yang berjarak ratusan meter. Boom! Tepat saat Xiaoyan lepas landas, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya dari bawah tiba-tiba menyerang Xiaoyan seperti ular berbisa. Tidak bagus. Meskipun kecepatan Xiaoyan meroket, ruang mausolem terkekang oleh kekuatan ruang, sehingga Xiaoyan tidak bisa melompat 100 meter untuk sementara waktu, dan tubuhnya langsung jatuh ke dasar. Merasakan gas hitam yang tirani dan aneh itu, wajahnya berubah drastis, dan ia buru-buru ingin menggunakan kekuatan api suci untuk bertahan. Wong Bas, tangkap! Tepat ketika Xiaoyan terkejut, guntur perak muncul di tubuh Du Qifei, lalu berkumpul menjadi belenggu perak, dan melemparkannya langsung ke Xiaoyan yang jatuh di bawah. Merayap, melihat ini, Xiaoyan menyerang kabut hitam dengan satu tangan api, dan langsung memegang belenggu perak dengan tangan lainnya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat keselamatan Xiaoyan, semua orang langsung bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, hanya saja setiap pilar giok putih di reruntuhan itu berjarak ratusan meter. Kau tidak bisa melompat hanya dengan melompat ketakutan, dan kekuatan ruang serta kemampuan terbang tidak berguna di sini. Xiaoyan juga menghirup udara dingin. Jelas, jika bukan karena tembakan Du Qifei tadi, aku khawatir itu akan menghabiskan banyak energi, dan begitu jatuh, itu akan sangat merepotkan. Kamu tidak harus menggunakan benda-benda ini. Sejak aku memasuki makam Raja Surga, aku mencium aroma yang familiar. Sebelum Raja Surgawi bersembunyi, jika dia bukan ahli formasi pertempuran, dia mungkin orang kuat dengan banyak formasi tingkat tinggi. Saat Xiaoyan kembali, wajah Yuan Yan perlahan muncul di wajahnya. Setelah ledakan kegembiraan, dia menatap garis-garis misterius pada pilar batu giok putih di sekitarnya, dan tersenyum perlahan. Ini, kekuatan mental. Prasasti inti, fluktuasi pola. Setelah beberapa saat, melihat tindakan Yuan Yan, Xiaoyan juga terkejut. Lihat aku. Setelah beberapa saat, wajah mungil Yuan Yan menunjukkan sedikit kegembiraan, lalu ia duduk bersila. Giok Qiankun di dadanya tiba-tiba melompat keluar dan berputar cepat di sekujur tubuhnya. Kekuatan spiritual tirani Silek pun muncul. Kekuatan spiritual gadis ini jauh lebih hebat daripada milikmu, dan dia mungkin orang pertama yang pernah kulihat di antara teman-temannya. Sang Master Soul Eater tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Lupakan saja, tunggu saja dengan sabar. Dengan tindakan Yuan Yan, Xiaoyan mampu menemukan sedikit fluktuasi, dan rahasia pilar giok putih perlahan terbongkar. Hanya saja, pembangkit tenaga listrik lain yang memasuki mausolem tidak seberuntung Xiaoyan dan yang lainnya. Pilar giok putih dirancang secara mengesankan untuk melindungi lapisan terakhir Tianwangzang, dan pilar-pilar giok putih yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk satu di atas yang lain. Hanya dengan menginjak pilar giok putih tertinggi, kita dapat mencapai mayat Tianwangzang. Kakak, gimana kabarnya? Sudahkah kau menemukan jalan? Di atas pilar batu giok putih, ada banyak orang kuat yang berdiri saat ini,
tetapi saat ini mereka semua tak berdaya. Lagi pula, pilar batu giok putih itu sangat misterius, dan dasarnya dipenuhi aura jahat. Jurang setinggi 10.000 kaki itu, jika kau tak sengaja jatuh ke dalamnya, aku khawatir itu pasti akan runtuh. Selain terkurungnya kekuatan terbang dan angkasa di dalam mausolem ini, tidaklah mudah untuk menaiki pilar-pilar batu giok putih. Tidak untuk saat ini. Kakak senior Xingyun menatap ruangan yang remang-remang itu dan tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Jelas, aura jahat yang tak terbatas ini, jika bukan karena perlindungan dan isolasi pilar giok putih, aku khawatir mereka akan berada di tempat yang berbeda. Namun, meskipun begitu, tetap saja tidak semudah itu untuk berpindah dari pilar batu paling bawah ke pilar batu paling atas. Dan banyak ahli yang memasuki mausolem, Istana One Soul, Aliansi Binatang Jiwa, Mayat Hidup, dan banyak ahli lainnya, semuanya terperangkap oleh formasi batu giok putih ini untuk sementara waktu. Jelas, bahkan mereka, untuk sementara waktu, tak berdaya. Wang berdengung. Di pilar batu giok putih tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada, garis-garis misterius tak terduga muncul. Hanya ini, dengan Yuan Yan yang terus-menerus mengaktifkan kekuatan spiritualnya, pupil mata Xiao Yan mengecil dan ia kehilangan suaranya. Awalnya, ada beberapa garis misterius di tanah di atas pilar giok putih, tetapi garis-garis itu terlalu kecil dan Xiao Yan tidak memperhatikannya. Namun, dengan tindakan Yuan Yan, garis-garis kecil ini keluar langsung dari kaki semua orang, seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan melayang di udara, membentuk titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Gadis ini, melihat Yuan Yan begitu sombong, adiknya, Yuan Hong, tersenyum manis. Jelas, mereka semua meremehkan kekuatan Yuan Yan. Crash! Pola-pola padat dan kecil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan di udara, yang langsung membuat semua orang gembira. Kemudian, giokbi langit dan bumi di tubuh Yuan Yan menggeliat, dan di atas giokbi yang terang itu, semburan cahaya hijau tiba-tiba menyamai cahaya-cahaya kecil di atas pilar-pilar batu berkumpul, dan tiba-tiba semburan kekuatan yang agak istimewa miring keluar, dan semburan rune kecil mengeluarkan suara riang. Terima kasih. Setelah beberapa saat, mata indah Yuan Yan perlahan terbuka, dan ia seolah mengucapkan sepatah kata kepada titik-titik cahaya kecil di sekitarnya. Lalu Qian Kun Yubi tiba-tiba menyingkirkan diri dan berdiri. Bagaimana kabarmu? Melihat Yuan Yan selesai merapal mantra, Xiao Yan langsung bertanya. Ayo pergi, titik-titik cahaya ini adalah kekuatan khusus yang bersemayam di pilar-pilar batu. Di saat yang sama, jika kau ingin mendaki ke puncak, kau hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tersembunyi sangat dalam. Jika kau tidak mengamati dengan saksama, kau tidak akan menemukannya. Tapi tidak apa-apa, aku baru saja berkomunikasi dengan mereka. Mereka bisa mengirim kita ke tengah mausolem, tapi sepertinya ada sesuatu di tengah mausolem yang membuat mereka takut, kata Yuan Yan, dan tatapannya menembus ruang redup itu, menatap kepala semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung bingung. Titik-titik cahaya ini pasti rune suci untuk melawan invasi kekuatan jahat. Xiao Yan pun mengangguk sambil berpikir. Yuan Yan mengangguk ringan. Crash! Begitu suara keduanya jatuh, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung mengelilingi pilar giok putih itu. Kemudian, pilar giok putih yang tadinya berada di dasar ruang ini, yang kokoh seperti batu di kaki semua orang, ternyata perlahan naik. Berdiri dan menuju ke atas. Ini, pilar batu yang begitu misterius. Ketika mereka menyadari bahwa pilar batu di kaki semua orang perlahan-lahan menjulang ke sulur, semua orang langsung merasa takjub. Jelas, mereka tidak bergerak, tetapi titik-titik cahaya kecil itu membangkitkan kekuatan misterius. Kemudian pilar-pilar batu itu tumbuh liar, mendorongnya ke puncak makam. Yaitu, Xiao Yan. Bagaimana mungkin? Xiao Yan dan yang lainnya berada di pilar batu giok putih di dasar ruang seperti para ahli lainnya. Tetapi saat ini, pilar batu giok putih tempat Xiao Yan dan yang lainnya berdiri menjulang ke tempat tinggi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Melihat ini, para ahli lainnya hanya bisa menyipitkan mata. Bajingan-bajingan itu, mereka benar-benar berhasil memecahkan rahasia pilar batu giok putih. Musi dan para mayat hidup berdiri di atas pilar batu dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat pemandangan ini. Titik-titik cahaya itu, pola-pola padat di permukaan pilar giok putih itu aneh.
Melihat kerumunan Xiaoyan yang terus bertambah, para ahli lainnya langsung cemas, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah salah satu ahli terbaik di 4 benua. Tak lama kemudian, metode pemecahannya juga terdeteksi, tetapi kecepatannya jelas tidak secepat mereka. Hampir sampai di puncak mausolem, Xiaoyan dan yang lainnya tentu saja mengabaikan para ahli lainnya. Lagi pula, pilar-pilar giok putih itu terpisah sejauh 100 meter. Bahkan Xiaoyan pun tidak bisa melompati jarak ini, jadi para ahli lainnya marah, tetapi mereka tidak peduli. Jangan berani bertindak gegabah, kalian hanya bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya sesuai dengan lukisan labu. Energi langit dan bumi di sekitar kita semakin menipis. Saat pilar-pilar batu giok putih di bawah kaki semua orang menjulang ke atas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, Yuan Yanlah yang pertama berbicara. Saya khawatir ada sesuatu yang mengerikan di puncak makam ini. Lebih baik berhati-hati untuk sementara waktu. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya menjadi sangat serius, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan juga menyelimuti tubuh semua orang, mencegah apapun menyerang secara tiba-tiba. Wong Bas, fluktuasi semacam ini, apakah ini benar-benar rem racun langit? Hanya saja, napas Tian Wangzang begitu lemah. Sepertinya hanya tersisa sedikit. Sepertinya pertempuran sebelumnya dengan permaisuri iblis kuil racun membuat Tian Wangzang hampir tumbang. Saat kecepatannya meningkat, tiba-tiba mata pemakan jiwa perlahan menembus awan gelap dan melihat puncak mausolem. Krek, saat kecepatan pilar giok putih semakin cepat, pandangan semua orang menjadi kabur, dan aura hitam dan jahat sepenuhnya menghalangi pandangan. Tidak ada yang aneh terjadi. Kita sudah sampai di puncak makam. 5 menit kemudian, pilar giok putih itu tiba-tiba menembus lapisan kabut hitam, lalu berhenti tiba-tiba. Saat menembus kabut hitam, semua orang di Xiaoyan merasakan gelombang mengerikan seperti kematian. Kabut hitam itu sama menakutkannya seperti datangnya dari melawan jurang, dan kabut itu tampak samar-samar mengisolasi mausolem itu. Tiba, ini, makam Tian Wangzang. Berkat rune reinkarnasi, duo Qifei menatap ke suatu tempat di ruang ini, di mana pemandangan yang mengejutkan terpantul di pupil semua orang. Saat ini, semua orang masih berdiri di atas pilar batu giok putih, tetapi kabut hitam yang baru saja menembus tampaknya memisahkan ruang ini dari atas ke bawah. Di bawah kabut hitam, terdapat ruang aneh antara pilar batu giok putih dan hitam. Di atas kabut, itulah makam Tian Wangzang yang sebenarnya. Makam yang terletak di atas kabut hitam cukup sederhana, dengan aliran kekuatan suci yang terus-menerus muncul, ruangnya tak berujung, dan bagian putih, satu-satunya hal yang menarik semua orang, hanyalah gunung. Di depan semua orang, sebuah altar yang dikelilingi oleh hantu-hantu gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan altar tersebut menempati area yang sangat luas, hampir ribuan meter persegi. Garis-garis tersembunyi yang dibentuk oleh hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya di lantai altar perlahan-lahan terjalin. Adapun di bagian tengah altar, sebuah gunung gelap menjulang dari langit. Luas gunung tersebut terbilang kecil, dan di sekitar dindingnya muncul aura seon yang menggelitik, namun tingginya justru mencapai ratusan meter. Di puncak gunung, terdapat tanah halus bagaikan cermin, meliputi area seluas sekitar puluhan meter, dan ketika semua orang mendongak dan melihat tanah, ekspresi tercengang muncul di hati mereka. Tanah melingkar di puncak gunung itu cukup kecil, hanya puluhan meter persegi luasnya, dan bahkan hanya mampu menampung 10 orang yang berdiri berdampingan. Di atasnya, sebuah peti mati hitam setinggi sekitar Zhang Su berdiri dengan tenang, seolah-olah tidak akan pernah jatuh. Seluruh tubuh peti mati itu memiliki aura hitam yang menggelitik yang membuat kulit kepala mati rasa, menakutkan dan menakutkan, melindungi peti mati itu seperti hantu. Selain itu, pedang raksasa hitam yang terbungkus api hitam tiba-tiba menembus seluruh peti mati dari atas ke bawah. Di atas pedang raksasa hitam itu, api hitam bertahan, dan bahkan ketika Xiaoyan melihat api hitam itu, pupil matanya menyusut dengan erat. Api suci di dalam tubuh meledak menjadi amarah yang tak terkendali, dan hati api suci di dada juga meledak dengan gemetar hebat, dan napas jahat yang tak tertahankan menyerbu ke arah wajah. Peti mati yang disembunyikan oleh Raja Surgawi, dan kuil racun surgawi. Ekspresi Xiaoyan sangat serius, dan suaranya juga sangat berat.